Kali ini kita akan sama-sama melihat bagaimana kehidupan masyarakat Islam di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, sejak usia 7 tahun, masyarakat Mandailing Natal wajib membaca Al-Quran. Ya, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam Net 5 pagi ini. Saya Rahma Hayunidia. Dan saya Farid Said, terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mandailing Natal alias Madinah, kabupaten yang baru berusia 14 tahun ini dijuluki sebagai Serambi Mekahnya Sumatera Utara. %97% penduduk Mandailing Natal memeluk agama Islam. Tak heran, keseharian masyarakatnya kental dengan suasana keislaman. Sejumlah peraturan daerah bahkan disesuaikan dengan ajaran agama ini. Tak hanya itu, sejak usia 7 tahun, masyarakat Mandailing Natal wajib bisa membaca Al-Quran. Julukan Serambi Mekah juga disumbang oleh keberadaan 33 pondok pesantren di kabupaten ini, menjadikannya daerah dengan pusat pendidikan agama Islam terbanyak di wilayah Sumatera Utara. Jadi saya sebagai Serambi Mekah itu pada waktu itu bisa, dan sampai sekarang pun orang mungkin mengatakan tetap seperti itu. Karena ulama-ulama besar di Sumatera ini banyak berasal dari Mandailing, dan juga pusat pendidikan Islam itu terdapat di Mandailing, orang banyak belajar di sana. Wa'ala absarihim gisawatu walahum ajabun ajib. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa bil yaumil akhir. Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru merupakan pesantren tertua dan terbesar di daerah ini. Pesantren yang berdiri sejak tahun 1912 ini memiliki hampir 10.000 santri putra dan putri. Kedisiplinan menjadi ciri khas pesantren ini. Para santri harus menjalani masa pendidikan selama 7 tahun hingga dinyatakan lulus. 4 tahun setingkat sanawiyah atau SMP, dan 3 tahun untuk tingkatan aliyah atau SMA. Pertama di sini ya merasakan sakit juga ya, apalagi kalau di asrama itu namanya beribu orang, 3.000 petayat, tidur satu kamar berhimpit-himpit ya, susah juga, apalagi mandinya pun rebutan gitu kan. Merasakan sakit juga, kepingin juga sih mantap mau berhenti dari sekolah ini. Asrama untuk para santri putra dan putri ditempatkan terpisah. Santri putri tinggal di dalam asrama yang terdiri dari 2 gedung berbeda. Yang pertama bangunan gedung bertingkat 3 dan yang kedua bangunan dengan dinding papan kayu. Tapi ya namanya menuntut ilmu, kata orang kalau misalnya merasakan senang-senang terlebih dahulu nggak akan berhasil. Jadi kita harus merasakan sakitnya dulu menuntut ilmu itu, baru merasakan senangnya. Makanya saya sabar dan saya yakin manjat doa jadah, siapa yang sungguh-sungguh pasti dia berhasil. Sementara santri putra tinggal dalam banjar. Saat ini tercatat ada 1.000 lebih banjar. Umumnya, santri membangun sendiri banjar yang akan dihuninya. Namun ada juga santri yang membelinya dari kakak kelas yang sudah lebih dulu lulus. Yang pasti, para santri harus membayar sejumlah uang kepada masyarakat yang tanahnya mereka tempati. Jadi mereka bekerja sama dengan masyarakat purba ini ya, mereka bayar bukan uang tapi dengan beras gitu. Pada saat itu dikasih dalam per 1 tahun 2 tabung gitu. Jadi 6 bulan 1 tabung. Meski para santri tinggal dalam banjar-banjar yang berbeda, namun pengawasan tetap dilakukan secara ketat. Sejumlah tata tertib dibuat dan harus dipatuhi para santri tanpa kecuali. Namun mengawasi ribuan santri bukanlah pekerjaan mudah. Pengawasan dilakukan oleh para guru dan dibantu oleh Dewan Pelajar yang berjumlah 30 orang. Karena di sini
karena laki-laki semua agak bandel laut.